Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan dan bersolawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kembali lagi dengan saya Rizky Syahputra, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi, ikhwani fillah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, mungkin dengan penjelasan saya ini dapat memberikan pemahaman baru untuk kita semangat belajar dalam bahasa Arab. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nahwu. Jadi nahwunya di sini jelaskan, judulnya adalah Ismul Mausul. Ismul Mausul di sini sendiri adalah kata umum dalam bahasa Arab. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sebelumnya belum pada tahu tentang Ismul Mausul. Jadi di sini izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu Ismul Mausul kan. Jadi Ismul Mausul di sini yang dimaksud adalah huwa ismun ma'rifatun yata'ayyanu al-maqsudu minhu bi jumlatin ba'dahu tusamma silah. Jadi adalah suatu isim yang diketahui, isim ma'rifah yang menjelaskan yata'ayyanu al-maqsudu minhu, yang menjelaskan maksud dari kalimatnya, bi jumlatin ba'dahu tusamma silah, dengan kalimat sebelumnya, maka itulah dengan jumlah atau dengan kalimat sesudahnya, maka itu disebut dengan silah. Ya. Kemudian di sini juga dikatakan yajibu ayyashtamila silatu ala dhamirin, maka wajiblah berhubungan silahnya tadi terhadap dhamir ya'udu ala mausuli yusamma idan, yang mana domirnya ini nanti akan kembali lagi kepada isim mausulnya. Jadi dia harus menyesuaikan. Langsung saja kita lihat ke contohnya. Di sini kita menemukan bahwasanya terdapat kalimat golabtu alladhi golabani. Saya telah mengalahkan orang yang dulu telah mengalahkan saya. Maka dikatakan di sini, ketika kita hendak menggabungkan dua kalimat yang ini menjadi utuh, maka kita menambahkan yang namanya alladhi. Di dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan kata umum, yaitu yang. Maka di sini saya telah mengalahkan orang yang telah mengalahkan saya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan yajibu yastamila silah ala dhamir ini. Maka ketika di sini bentuknya mufrad mudzakkar, maka di sini alladzina ismul mausulnya juga harus ikut menggunakan mufrad mudzakkar. Kenapa? Karena golabani di sini disebut dengan silah. Nah, silahnya di sini golabani. Nah, isim yang terletak setelah ismul mausul. Kemudian di contoh yang kedua, uhibbu alladzina allamun. Mengapa di sini terdapat kalimat alladzina? Saya mencintai orang-orang yang telah mengajarkan saya. Maka di sini terdapat alladzina di sini karena alasannya allamuninya itu terdapat jamak mudzakkar. Maka ditambahkanlah ya dan nun untuk alladzina itu menjadi yang namanya jamak mudzakkar. Maka tidak boleh kita katakan uhibbu alladzi alamuni tanpa alladzina, karena di sini ada wawul jamaah. Maka kita harus menyesuaikannya. Silahnya ini harus menyesuaikan dengan isim mausulnya. Oke, jadi adapun nama-nama isim mausul di sini, yang pertama alladzi. Alladzi di sini lil mufradi mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar satu orang. Maka ketika tadi contohnya di sini alladzi. Kenapa? Karena di sini untuk yang dikalahkannya itu satu orang.
Kemudian allati lil mufradatil mutanna, maka ketika kalimat setelah isim mausulah itu tadi mufrad mutanna, maka kita menggunakan allati. Begitu juga dengan alladzani. Alladzani itu adalah digunakan untuk lil mutanna mudzakkar, untuk dua orang laki-laki. Maka ketika kita menemukan fiil atau silah setelah ismul mausul itu terdapat mutanna mudzakkar, maka kita gunakan alladzani. Kemudian alladzani lil mutanna muannas, ketika kita menemukan silahnya berbentuk dengan mutanna muannas, maka kita gunakan allatani. Begitu juga dengan alladzina. Alladzina ini digunakan untuk jamak dukur, untuk jamaknya laki-laki. Jadi ketika silahnya tadi seperti ini, alam ini menandakan waw di sini waw jamak, maka kita gunakan yang namanya alladzina. Begitu juga dengan alladzina. Ini posisinya ketika silahnya itu berbentuk jamak inatif, ya. Kemudian allati. Kemudian setelah allati terdapat di sana man. Man di sini lil aqil mutlaqan, artinya untuk manusia, untuk orang yang berakal. Sedangkan ma di sini ma untuk li ghairi aqil mutlaqan, secara mutlak. Di sini teman-teman, saya ingin memberikan satu contoh yang terakhir. Jadi di sini saya menggunakan kalimat alladzani. Ya. Saya berikan contoh kalimat hadara alladzani kana musafiraini. Maka mengapa digunakan alladzani? Karena di sana terdapat kana musafiraini. Musafiraini artinya menunjukkan dua orang yang musafir. Kalau dia mufrad musafirun, kalau dua orang berarti musafirah, maka dia menggunakan alladzani. Kalau seandainya kana musafirun, kana musafirah, maka dia menggunakan alladzi, ya. Oke, di sini teman-teman, saya ingin memberikan satu contoh yang terakhir. Jadi di sini saya menggunakan kalimat alladzani, ya. Saya berikan contoh kalimat hadara alladzani kana musafiraini. Maka mengapa digunakan alladzani? Karena di sana terdapat kana musafiraini. Musafiraini artinya menunjukkan dua orang yang musafir. Kalau dia mufrad musafirun, kalau dua orang berarti musafirah, maka dia menggunakan alladzani. Kalau seandainya kana musafirun, karena musafiro, maka dia menggunakan alladzi, ya. Nah, jadi dari hasil atau dari penjelasan saya tadi, mungkin teman-teman dapat lebih lagi tentang ilmu pengetahuan tentang kata. Jadi secara intinya bahwasanya isim mausul ini adalah kata untuk menghubungkan dari satu kalimat ke kalimat lainnya, untuk menjadikan dua kalimat ini menjadi kalimat yang sempurna atau utuh. Maka di dalam bahasa Indonesia pun biasanya sering disebut dengan kata hubung, yaitu yang memiliki arti yang, ya. Jadi teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ikhwani fillah dapat mengambil ilmu yang dapat saya sampaikan, dan mungkin dapat paham sedikit tentang apa yang tadi saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.